Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Rifki Ramadan. Saya bakalan ngebahas materi matematika tingkat lanjut, khususnya itu limit, teorema limit fungsi aljabar. Oke, selanjutnya sebelum kita masuk ke hitung-hitungan atau limit fungsinya, kita harus tahu dulu definisi dari limit itu. Jadi definisi limit itu adalah nilai yang didekati fungsi suatu titik mendekati nilai tertentu. Sehingga pada limit fungsi aljabar pengertiannya menjadi nilai yang didekati fungsi aljabar saat suatu titik mendekati nilai tertentu. Nah, jadi itu tuh sesuatu yang dekat tapi tidak bisa dicapai. Jadi limit itu bisa diartikan seperti menuju suatu batas gitu. Nah, limit fungsi aljabar itu dibagi jadi dua juga. Yang pertama ada limit fungsi untuk x mendekati satu titik tertentu. Kayak misal x menuju c. C itu bisa apa aja, bisa angka, bisa 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan yang kedua itu ada limit fungsi untuk x mendekati nilai titik tak hingga. Jadi x menuju infinity atau tak hingga. Oke, itu dari definisi limit ya. Selanjutnya kita masuk ke perhitungan. Jadi buat limit fungsi aljabar ini ada 3 metode yang bisa digunakan untuk menghitung. Jadi yang pertama itu ada metode substitusi langsung. Nah, sesuai namanya, jadi metode substitusi langsung ini tinggal masukin aja nilai x ke c-nya gitu. Jadi kita sama denganin x sama dengan c ke fungsi fx, sehingga x itu jadi fc bakalan sama dengan L. Nah, di mana L itu merupakan nilai tertentu. Nah, artinya jika hasil dari substitusi langsung diperoleh bentuk yang tertentu, maka nilai tersebut merupakan nilai limitnya. Nah, sini ada contoh soalnya. Yang pertama soalnya itu ada limit menuju minus 1 z pangkat 3 dikurang 3z plus 7 per 5z kuadrat plus 9z plus 6. Nah, jadi kita tinggal masukin aja minus satunya ke semua z yang ada gitu. Jadi bakalan minus 1 pangkat 3 dikurang 3 dikali min 1 ditambah 7 per 5 dikali minus 1 kuadrat ditambah 9 dikali minus 1 ditambah 6. Nanti bakalan dapat hasilnya yaitu min 1 plus 3 plus 7 per 5 min 9 plus 6. Atau hasilnya bakalan jadi 9 per 2. Nah, itu buat contoh soal pertama dari metode substitusi langsung. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang kedua. Nah, contoh soal kedua ini bentukannya akar ya, tapi nggak ribet. Nah, soalnya itu kayak limit dari x menuju 2 akar dari x pangkat 3 ditambah 2x plus 3 per x kuadrat plus 5. Nah, jadi dari situ kita tinggal ubah x-nya jadi angka 2. Nanti bakalan kita dapat hasilnya itu 2 pangkat 3 ditambah 2 kali 2 ditambah 3 per 2 kuadrat plus 5. Jadi nanti hasil dari itu bakalan dapat itu 15 plus 9. Habis itu kita akarin, terus kita sederhanain jadi 1 per 3 akar 15. Oke, itu buat metode substitusi langsung dan contoh soal yang kedua gitu. Jadi intinya metode substitusi langsung itu tinggal kita masukin aja nilai x menuju c. Nah, c itu kita tinggal masukin ke semua x atau z tadi. Oke, itu buat metode substitusi langsung. Selanjutnya itu metode yang kedua itu ada metode pemfaktoran. Nah, metode pemfaktoran ini kita gunain pada saat atau jika kita x sama dengan c, terus kita substitusiin tuh ke x-nya. Nah, hasilnya nanti jadi tak tentu. Nah, kita nggak bisa tuh pakai metode substitusi langsung.
Jadi kita harus pakai metode lain. Salah satunya itu metode pemfaktoran. Nah, biar lebih jelas, metode pemfaktoran itu dilakukan dengan menentukan faktor persekutuan antara pembilang dan penyebutnya. Nah, biar lebih jelas, kita masuk ke contoh soalnya. Di sini ada dua contoh soal. Yang pertama itu, tentukan nilai limit berikut. Limit menuju 3 X pangkat 3 dikurang 27 per X min 3. Nah, caranya itu kita faktorin dulu. Karena kalau kita substitusiin langsung, 3 kita masukin ke X-nya. Jadi 3 pangkat 3 dikurang 27. 3 pangkat 3 itu 27, dikurang 27 itu 0. Dan yang bawah X min 3 atau 3 min 3 bakalan jadi 0. Nah, hasilnya itu bentuk tak tentu atau 0 per 0. Jadi kita nggak bisa langsung substitusiin gitu. Artinya kita harus pakai cara lain, yaitu faktorin dulu X pangkat 3-nya. Nah, setelah kita faktorin X pangkat 3-nya, kita bakalan memperoleh yaitu X min 3 dikali X kuadrat plus 3X min plus 9 dibagi X min 3. Nah, X min 3 itu bisa kita coret, lalu dapat jadi tinggal X kuadrat plus 3X plus 9. Nah, X-nya kita bisa ubah langsung jadi 3. Nah, jadi 3 kuadrat plus 3 kali 3 plus 9. Hasilnya bakalan jadi 27 gitu. Nah, itu buat contoh soal pertama. Contoh soal kedua itu yaitu nilai limit menuju 2 X kuadrat plus 8X min 20 per X kuadrat min 5X plus 6. Nah, kita faktorin pembilang dan penyebutnya, kita dapetin X plus 10 dikali X min 2 per X min 3 dikali X min 3. Nah, X min 2 ini bisa kita coret. Habis itu tinggal X plus 10 per X min 3. Nah, habis itu kita tinggal ubah X-nya jadi 2. Jadi 2 plus 10 per 2 min 3 itu min 12. 12 per min 1 atau min 12. Nah, itu buat metode pemfaktoran. Selanjutnya kita masuk ke metode kali sekawan. Nah, jadi metode kali sekawan itu digunakan pada saat ada akarnya gitu. Jadi sesuai nama. Enggak sesuai nama. Jadi kita pakai pada saat fx-nya itu mengandung akar. Nah, ada beberapa bentuk faktor sekawan yang sering digunakan. Salah satunya itu X min C, faktor sekawannya itu X plus C. Nah, jadi intinya kita tinggal ubah minus jadi plus gitu. Kalau dia pertamanya itu plus, kita kali minus gitu. Itu buat metode faktor sekawan. Nah, terlebih bisa kita masuk ke contoh soalnya. Oke, buat contoh soal yang pertama itu soalnya ada limit menuju 0 akar 1 plus X dikurang 1 min X per X. Nah, buat caranya itu kita nggak bisa substitusiin langsung dan kita nggak bisa faktorin. Nah, kalau kita substitusiin, kita masukin 0 ke semua X, bakalan hasilnya 0 per 0, dan itu bentuk tak tentu gitu. Jadi kita nggak bisa pakai substitusi langsung. Caranya itu kita pakai metode kali sekawan. Nah, jadi itu kan 1 plus X dikurang 1 min X ya. Nah, kita tinggal kali aja itu, minusnya jadi plus di tengah-tengah itu, minusnya jadi plus. Jadi akar 1 plus X dikurang 1 minus X per X dikali 1 plus dikali akar 1 plus X ditambah akar 1 min X dibagi akar 1 plus X ditambah akar 1 min X. Jadi minus itu diubah jadi plus. Nah, karena itu akarnya dikali bakalan jadi hilang ya. Jadi bisa dicoret. Jadi yang pembilang itu bakalan jadi 1 plus X dikurang 1 min X per, nah yang bawahnya itu tetap X dikali akar 1 plus X ditambah akar 1 min X. Nah, hasil yang atas itu
bisa disederhanain jadi 2x. Nah, x itu bisa kita coret. Habis itu kan tinggal 2 per akar 1 plus x ditambah akar 1 minus x. Nah, habis dari situ kita bisa langsung substitusiin aja deh. Nah, hasilnya bakalan 2 per akar 1 ditambah akar 1. Akar 1 itu 1, jadi 2 per 2 atau sama dengan 1. Jadi hasil dari limit menuju 0 akar 1 plus x dikurang 1 kurang akar 1 min x per x itu bakalan jadi 1. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal nomor 2. Soalnya itu akar x min 2 dibagi x min 4. Nah, caranya sama kayak tadi. Kita faktorin, karena kalau kita substitusi bakalan dapat 0 per 0, itu nggak bisa. Nah, kita kali akar sekawannya itu x min 2 akar x min 2 dikali akar x plus 2. Jadi min itu kita ganti plus. Yang bawahnya juga sama, akar x plus 2. Nah, habis itu akarnya bisa dicoret. Habis itu kan tinggal yang atas tinggal x min 4. Terus yang bawah juga x min 4. Itu bisa kita coret jadi 1. Jadi tinggal 1 per akar x plus 2. Nah, x kita ganti jadi 4. Habis itu kita dapat yaitu 1 per akar 4 plus 2. Atau hasilnya 1 per 4. Jadi hasil dari limit itu yaitu 1 per 4. Nah, itu buat metode kali sekawan. Caranya begitu. Selanjutnya oke, biar lebih jelas lagi, kita bakalan masuk ke contoh soal yang lebih susah lagi dari tadi ya. Oke, di sini ada 2 contoh soal yang dari Google. Jadi contoh soal yang pertama itu soalnya kayak nilai dari limit x menuju 4 akar dari akar 3 dari 3x kuadrat plus 7x min 12 ditambah limit x menuju 5 akar 3x kuadrat min 11 min 3x. Nah, caranya itu kita tinggal substitusi langsung aja, yaitu kita tinggal masukin nilai limit dari yang pertama sama limit yang kedua. Itu kan yang limit yang pertama itu kan x menuju 4. Nah, kita tinggal masukin aja tuh limit 4 ke akar yang pertama. Nah, habis kan ditambah limit menuju 5. Nah, kita tinggal masukin aja 5 ke 3x kuadrat min 11 ya. Jadi kita tinggal masukin dua angka itu ke nilai limitnya masing-masing. Kita dapat yaitu akar 3 dari 3 dikali 4 kuadrat plus 7 dikali 4 minus 12 ditambah, nah tadi kan limitnya 5, kita masukinnya 5 bukan 4. Itu jadi akar 3 dikali 5 kuadrat dikurang 11 dikurang 3 dikali 5. Nah, kita peroleh angkanya yaitu 4 kuadrat itu 16, terus dikali 3 itu 48 ditambah 28, 7 kali 4 itu 28 dikurang 12. Habis itu kita akarin 3. Nah, habis itu kita tambah yaitu 5 kuadrat itu 25 dikali 3 itu 75 dikurang 11 dikurang 3 kali 5 itu 15. Nah, habis itu kita hitung. Nah, habis itu kita akarin. Hasil yang pertama itu 48 plus 28 min 12 itu 64, plus 75 dikurang 11 itu 64. Jadi akar pangkat 3 dari 64 ditambah akar 64 dikurang 15. Akar pangkat 3 dari 64 itu 4, akar 64 itu 8 dikurang 15. Hasilnya itu bakalan jadi minus 3. Nah, contoh soal yang kedua itu menggunakan metode faktorisasi. Jadi soalnya itu kayak x per 4, 3x pangkat 3 dikurang 4 lawan x per x kuadrat min 16. Nah, kalau kita substitusiin 4 ke x semuanya itu kita nggak bakalan dapat hasil lah. Jadi misalnya 4 pangkat 3 itu 48 ya, 16 32 48.
ya 48. Nah, kita kali 3. 48 kali 3 itu 140, 144. Nah, kalau 48 kali 4 itu kan 144 juga ya. Sebentar, biar lebih 4 kali 3. Oh, 4 kali 3 itu 4 kali 3, 192. Nah, 48 dikali 4 itu kan bakalan 192 juga. 48 kali 4.